saat ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap di bawah maghfirah limpahan rahmat karunia Allah, dan dengan izin serta kehendaknya pula berpaut langkah kaki dan ayunan tangan kita ringan datang ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita. Salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Selasa malam Rabu. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini, baik dari maghrib ke maghrib, dari subuh ke subuh, benar-benar dapat menambah pengayaan pemahaman kita terkait dengan masalah-masalah agama dan kehidupan. Lebih khusus yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah, sehingga dengan itu kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dua itulah nanti yang menentukan kualitas, mutu, nilai ibadah seseorang. Apakah ibadah yang kita lakukan memang ada dasar perintah, baik dari Al-Quran maupun Sunnah? Kalaupun ada perintah, apakah itu kita lakukan memang berpola, bercontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di tengah-tengah hari ini masih banyak orang-orang yang beribadah tanpa ada dasar. Masih banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan amalan-amalan atau ibadah tanpa ada perintah atau contoh dari Rasulullah. Padahal Rasul sudah terang-terangan menyatakan, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, bahwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Ini sudah terang-terangan Rasul menyatakan demikian. Tapi hari ini masih banyak orang-orang beribadah tanpa dasar, tanpa berpola pada apa yang dicontohkan Rasulullah. Dan kita bersyukur sampai saat ini kita tetap istiqomah di dalam melaksanakan ibadah, memegang prinsip pertama. Apakah ibadah mahdah yang kita lakukan itu ada perintah? Kalaupun ada perintah, maka prinsip yang kedua harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Syukur alhamdulillah kita tetap istiqamah dan mudah-mudahan tetap selama-lamanya kita berada di dalam jalannya. Mengawali kajian kita malam ini, belum ingin bertolak dari salah satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-An'am ayat terakhir 165. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Apa ujar Allah di sini? Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi. Dialah Allah yang menjadikan kamu pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan dia pula yang memberikan sebagian kamu, mengangkat sebagian kamu beberapa derajat. Untuk apa itu? Liyabluwakum bima atakum. Untuk menguji kamu terhadap apa yang telah diberikannya kepadamu. Bima atakum. Liyabluwakum bima atakum. Untuk menguji kamu terhadap apa-apa yang telah diberikannya kepadamu, yang begitu banyak kita terima. Inna rabbaka syari'ul iqam wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu amat cepat menjatuhkan siksa, namun dia maha pengampun lagi maha penyayang. Dari ayat ini kita pahami bahwa apapun yang telah kita terima, nikmat yang begitu banyak, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Artinya kita sudah menanggung beban amanah. Kita menerima nikmat sudah begitu banyak. Di dalam hadis Rasul pun kita dijelaskan, la tajulu qadama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak, tidak akan melangkah kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sebelum ia ditanya tentang beberapa hal. Pertama,
tentang umur. Bima afna. Jatah usia yang diberikan kepada kita masing-masing, untuk apa kita habiskan. Yang kedua tentang rezeki, harta yang kita miliki, dari mana kita peroleh, dan untuk apa kita belanjakan. Lalu yang ketiga, jasad kita yang sehat, yang bugar ini, yang diberikan Allah ini, untuk apa kita gunakan. Ditanya nanti itu, liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Nikmat waktu hidup. Apakah kita menggunakan waktu ini dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah? Artinya jangan sampai waktu kita habis berlalu begitu saja tanpa membuahkan ibadah kita kepada Allah. Baharian biasanya bercatur, bedum, berimi, habis waktu. Maka kalau sudah itu asik paling luar biasa. Yang sudah bercatur itu nona, anda amat pulang, dikira 5 menit amat nih, ada petengah jam makanya sampai amat. Palampaui maghrib. Pernah dulu Pak, ini orang nih asik bercatur. Berjualan samprong, bahari orang beli anak maghrib mencari rampung pacar. Kadang ada yang nantuk anak-anak menukar nih. Ada aja ini asik banget. Kadang ada lagi kah orang berjual samprong pada toko ini? Coba ya kan, tragedi ditolak. Itu artinya waktu berlalu begitu saja. Bedung berimi hakonnya bahabang telinga. Bolehlah kita bercatur, tapi memang kalau catur itu profesi kita kembangkan dengan baik. Besugihan kita kalau dapat itu. Ini kada juga. Habis yang di warung kopi itu aja juga. Ini maksudnya begitu. Karena itu nikmat, satu nikmat hidup aja kita, usia aja. Kalau kita melihat ayat Allah yang lain. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memperingatkan kepada kita. Hati-hati dengan kehidupan dunia yang sesat. Jangan sampai kau tertipu dan terpedaya oleh kehidupan dunia. Diingatkan kepada kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Ada 5 hal yang diingatkan kepada kita. Jangan sampai kita tertipu, terjebak kepada 5 ini. Apa ujar Allah? I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa jinatun wa tafahurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Coba. Diingatkan, diberitahu. Apa ujar Allah? I'lamu, ketahuilah olehmu. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun, permainan, walahun, tipu daya yang melalaikan, senda gurau yang melalaikan, wajinatun, dunia itu pernik-pernik, perhiasan, kotaknya aja, kesengnya, dalamnya kosong. Watafahurun bainakum, dunia itu tempat orang berbangga-bangga. Watakasurun, dunia tempat orang bermewah-mewah, berbangga-bangga terhadap apa? Terhadap apa? Fil amwali wal aulad, terhadap banyaknya harta dan anak-anak. 5 ini kita diingatkan di dalam surah Al-Hadid ini. Di akhir ayat ini ditutup dengan kalimat ingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Bagaimana itu artinya? Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah tipu daya belaka. Jadi jangan sampai kita tertipu. Ini papadahnya sudah banyak ini. Jangan disalahkan lagi Allah Ta'ala, amun sudah kita ini tertipu. Papadahnya ini sudah banyak. Ujar orang Batuha Bahari.
memadahi kakanakan pinamukol ini nih. Gak dijening ini bangsa muntung di ulah negara pacul sudah ini nih. Untung aja penguntung di ulah Allah Ta'ala. Kasus hak tahu kan sudah ini. Sama ini Pak. Kalau kita masih tertipu di dunia, masih kita bisa perbaiki. Tapi begitu kita sudah di akhirat tertipu, tidak akan pernah kembali lah. Apa adanya sudah adanya. Tinggal kita benar lagi. Jadi dunia itu laibun permainan. Permainan itu ada batasnya. Kalau sepak bola 2 kali 40 menit habis. Kalau punya draw tambah lagi 15 menit. Sama itu ambung koin benar lagi. Kalau bulu tangkis siapa yang lebih dulu capai angka 20 poin 21. Ada akhirnya dunia itu. Tidak kekal, dia panah. Dan namanya dunia nuansanya lebih banyak tipu daya. Dunia ini panggung sandiwara. Ujar lagu Ahmad Albar. Itu Bapak. Bagus itu nasihat syair-syair Ahmad Albar itu. Dunia ini panggung sandiwara. Amun kakanakan ini milenial ini kada ngerti lagi apa panggung sandiwara tuh. Sandiwaranya kada ada lagi. Nang zaman sandiwara itu zaman kita nang tahun 70-an. Ya, amun ini tahun sandiwara, ya ada kada ngertinya. Dia sudah nonton di Netflix, di YouTube, dia ada lagi sandiwara. Dulu kita kan film mungkin apa yang di tanah lapang nih itu nonton film. Apa jurang nih tindak biru lah di bala bohujan terkadang bohujan nonton. Ada tahu lagi karena kan sandiwara. Jadi panggung sandiwara itu maknanya Bapak di situ penuh kepura-pura, penuh dusta. Tapi karena orang tertipu. Orang sering dibuat oleh pelakon-pelakon sandiwara itu menangis kalau dia sedih. Bisa orang itu dibuatnya ketawa. Padahal ketawanya seorang pelakon sandiwara belum tentu ia bahagia. Menangisnya seorang pelakon sandiwara belum tentu ia sedih. Itu hanya tipu daya. Pian Bahari biasalah anak tua-tua nih. Nonton sandiwara nang gunjing Bahari, Sanggada Bahari. Judulnya Ratapan Anak Tiri. Oh itu pai betangisan. Ada seorang keluarga yang mengasuh anak tiri. Begitu abahnya ke dada dipukuli bapak ibu banti-bantir. Kuciak-kuciak kekanakan ini. Lagi abahnya ada diulus-ulus disayang-sayang benar. Pengeramput berataan. Yang dihambatakan bapak kapuk wara bapak bak sumba. Kelihatan mereka banti-bantir nih. Kuciak-kuciak kekanakannya. Indah ditutup tindak tatawaan ibuannya. 7 orang menangisan jar. Ditipunya baik kita. Bisa lebih sandiwara lah. Pasti bisa kalau musim katang baik bahari kan ini 2 bulan dahulu mengumpulkan duit dah. Hendak menonton orang bersandiwara yang ini. Indah tutupnya tanda tatawaannya 7 orang menangisan jar. Badi pukul itu didustainya kita. Namanya dunia panggung sandiwara. Judulnya Ratapan Anak Tiri. Waduh. Tadi kenapa ikat bang? Kapuk wara. Dia berbanti-bantir aja kelihatan. Kalau untuk anak muda judulnya Memetik Bunga Tersentuh Duri. Wah ini larang harga kartisnya ini. Namun yang Tuhan mesti tahu Pak. Ada yang monumental judulnya. Kisah Martapura. Nisan berlumur darah. Nah tahu. Nisan berlumur darah. Batangisan juga itu Pak. Batangisan juga. Tapi itu bahari. Kakak-kakak itu anak pian tahu ini. Ada artinya. Tahu. Tahu sandiwara. Pengusaha ada ngerti. Kan ada lagi sandiwaranya. Ada lagi. Ini maksudnya dunia itu panggung sandiwara. Dunia itu penuh dengan tipu. Jangan sampai kita tertipu dalam kehidupan dunia yang sesaat Bapak. Sesaat. Jadi ada malah itu laibun walahun. Dunia itu sesuatu yang melalaikan. Orang sering lalai. Jadi permainan melalaikan. Senda gurau. Pandira mengalatu. Habis waktu.
bedung becator. Kasih habisnya. Ini yang dimaksud, jangan tertipu kita di situ. Wajinatun, dunia ini orang tempat pernik-pernik aja, perhiasan. Gilap-gilap dikira emas, dikira perak, terapu wara. Itulah terapu itulah. Jadi dunia wajinatun itu, dunia ini tempat orang berhias-hias. Pernik. Aksesorisnya aja yang di aksesoris mobil, aksesoris apa itu. Dalamnya isinya belum tentu seperti itu. Watafahurun bainakum, dunia tempat orang berbangga-bangga. Apa yang kita banggakan? Semuanya ini milik Allah. Harus kita sadari, tidak boleh sedikit pun hati kita ada kebanggaan, kesombongan, keangkuhan terhadap apa yang kita miliki. Karena semuanya ini milik Allah. Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha' wa tanji'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tujillu man tasha' biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki. Ini ujar Allah. Katakanlah, wahai Allah, Engkau Tuhan kami, Engkaulah yang menguasai seluruh isi alam ini. Allah yang menguasai seluruh alam ini. Kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Kau ambil kekuasaan dari siapa orang kau kehendaki. Kekuasaan di sini bukan jabatan kedudukan saja, Pak. Macam-macam, semuanya milik Allah. Kau ambil kekuasaan dari siapa orang kau kehendaki. Kau tampakkan kemuliaan kepada siapa kau kehendaki. Kau tampakkan kehinaan kepada siapa orang kau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu lah segala kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkaulah yang menguasai seluruh alam ini. Allah yang menguasai. Harta yang kita miliki titipan dan amanah Allah. Anak yang kita sayangi titipan dan amanah Allah. Nafas dan roh kita titipan dan amanah Allah. Yang satu saat Allah akan mengambil, karena itu milik Allah. Tanpa harus memberitahu kepada kita. Jadi jangan takajud kita, meninggal saja sudah, maka malam Arba tadi mendapat aku di Masjid Ar-Rahim. Rami banyak kan Dewa Pandir. Itu urusan meninggal, urusan hidup mati, urusan Allah. Karena milik Allah. Jangan sampai ada sedikit pun keangkuhan, kesombongan dalam hati kita, merasa kita pada itu Allah. Jadi jangan berbangga-bangga di antara kamu, dan jangan kamu bermegah-megah. Watafasurun terhadap bil amwali wal aulad. Terhadap banyaknya harta, hartanya milik Allah, dan banyaknya anak-anak. Bil amwali wal aulad. Orang hari ini banyak berbangga-bangga tentang harta, tentang anak. Padahal semuanya itu milik Allah. Kalau kita melihat ayat Allah yang lain, ternyata harta dan anak itu pada hari kiamat nanti tidak ada gunanya lagi. Karena dia amanah, harta harus digunakan, dibelanjakan. Kalau dia amanah, anak harus dididik, anak semuanya untuk taat beribadah. Yaumal yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi manfaatnya harta sebanyak apapun. Wala banun, tidak ada lagi manfaatnya anak-anak secerdas apapun. Apanya yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang suci, dengan hati yang selamat, yang dalam istilah Al-Quran disebut dengan qalbun salim. Itu aja lagi yang bermanfaat. Maka terhadap harta, jangan sampai kita tertipu. Di dalam ayat yang lain Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Apa ujar Allah? Hai orang yang beriman,
Janganlah hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai dalam mengingat Allah. Bila itu kau lakukan, kau termasuk orang-orang yang rugi. Ini ayat memperingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Janganlah hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai dalam mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Bila itu terjadi pada dirimu, kamu orang yang. Jadi 5 peringatan Allah ini tadi dikunci, ditutup oleh Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'un. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang palsu, kesenangan yang semu, kesenangan kelezatan yang hakiki adalah di alam akhirat. Karena itu kita diperintahkan dalam hidup ini untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan di alam akhirat, dan esok itu akan terjadi. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk bekal dengan takwa. Watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Dan syukur alhamdulillah kita yang sering mengikuti kajian dan beribadah seperti ini sudah bagian dari orang ulul albab, orang yang pintar, orang yang berakal. Sebab orang yang pintar ulul albab dalam perspektif agama itu Bapak, bukan orang yang banyaknya gelar, bukan orang yang pangkatnya tinggi, bukan orang yang jabatannya tinggi, tapi ulul albab itu ialah orang yang mempersiapkan diri dengan beramal ibadah untuk hari akhirat. Cerdas itu ulul albab. Siapapun orangnya, apapun pendidikannya, apapun jabatannya, kalau dia mempersiapkan diri dengan amal ibadah untuk hari esok, itu cerdas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha. Hendaklah setiap orang, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang ia telah perbuat untuk hari esok. Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Jadi kalimat wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad diapit oleh kalimat takwa. Dimulai dengan takwa, dikapit dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Hendaklah setiap orang mempersiapkan, memperhatikan apa yang ia telah lakukan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Syukur bagi kita selalu menggunakan hidup ini, waktu ini dengan memperbanyak takwa sebagai bekal kita. Allah tadi mengatakan di sini liqad, hari esok. Malam ini, esok. Itu artinya apa? Artinya akhirat itu dekat, Bapak. Akhirat itu dekat. Habis malam ini, esok. Nah, artinya kematian itu dekat pada setiap orang. Wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Liqad itu besok. Tapi maksudnya akhirat. Ini akhirat itu dekat. Hari-hari kita mendengar ada berita kematian. Karena itu maka kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan bertakwa yang sebenar-benar takwa. Tadi kita mulai dengan mukaddimahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi ada orang yang bertakwa tidak benar.
Karena takwa ini buah, Bapak. Buah dari apa? Dari ibadah. Ibadah membuahkan takwa. Kalau ini buah, maka di sini harus dipupuk. Kalau ibadahnya kada benar, takwanya kada benar. Yang hak tadi yang benar maksudnya. Banyak orang beribadah hari ini, tapi ibadahnya tidak benar. Tidak benar ditinjau dari segi tidak ada perintah. Tidak benar dari segi cara orang melaksanakannya. Maka beribadahlah dengan benar supaya membuahkan takwa yang sebenar-benarnya. Karena ini perintah dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nang sebujurannya, jangan nang iincaan. Karena itu maka takwa ini buah dari ibadah. Jangan sampai buahnya ini ada piranya. Kalau dimakan juga cuma kada sebukuan. Nah kita hendak buahnya bujur-bujur buah gugur lampi nih. Kaibat durian tuh. Jangan ada piranya nih. Kalau dari sini kita sudah benar beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah, nanti akan membuahkan takwa yang sebenar-benarnya. Karena itu kita paham apa prinsip ibadah itu. Prinsip ibadah itu pertama harus ada perintah. Kalau kada ada perintah, jangan digawi. Ini ibadah madha, bukan ibadah yang ammah. Kita salat ada perintahnya, aqimus salat. Kita puasa ada perintah. Kita zakat ada perintah. Kita haji ada perintah. Kita berkorban ada perintah. Kita bakikah ada contoh Rasulullah. Harus ada perintah. Kalau kada ada perintah, jangan digawi. Meskipun banyak orang menggawi. Jangan terpengaruh karena banyaknya orang menggawi. Di sini juga titik lemah masyarakat kita. Orang banyak melakukan amalan-amalan ibadah karena terpengaruh banyaknya orang menggawi. Karena banyaknya orang menggawi, umpat juga menggawi. Tanpa menelisik apakah yang digawi orang banyak ini memang ada perintah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan dalil jika kamu orang yang benar. Jadi jangan terpengaruh kita banyaknya orang menggawi. Belum tentu. Di dalam Al-Quran. Wa in tuti athar man fil ardi yudilluka an sabilillah yatabuna lazana wa innahum la yahrusun. In tuti, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yatabuna lazana wa innahum la yahrusun. Mereka itu tidak hanyalah berdasarkan prasangka-prasangka saja, dugaan-dugaan saja. Gawi ini masuk surga. Gawi ini masuk surga. Kira-kira aja, jan aja. Wa innahum la yahrusun, mereka itu orang-orang yang berdusta. Coba di akhir bulan Capar tadi, orang mengerjakan arba'ah mustamir. Ada salat ini, baca ini, diampuni dosa macam-macam ini. Karena ada dasar. Arba'ah mustamir hari Rabu terakhir di bulan Safar. Itu ada salat 2 rakaat untuk menolak bala, karena malam itu akan turun bala 3.200 bala. Masya Allah. Allah menurunkan bala. Nyata-nyata kita ini beriman turun bala lah. Mana boleh turun orang kafir sana. Kenapa kan kata kepada kita? Ini kan tidak ada dasar, Bapak. Meski banyak orang menggawi. Jadi jangan kita terperangkap karena banyaknya orang menggawi, lalu umpat juga menggawi. Prinsip pertama, adakah dalil? Kalau tidak ada, no way. Jangan digawi. Nah di sini kelemahan masyarakat. Kelemahan yang kedua, orang sering taklid dalam beragama. Taklid itu artinya orang hanya berpegang pada satu pendapat tanpa mau merujuk apakah pendapat itu bujur atau salah dengan menggunakan akal. Karena dia sudah terpengaruh, bulangnya kah ganal, serbannya kah kuning hijau.
Kada mungkin kalau si itu salah. Nah, ini nih bahaya nih. Jadi ada orang yang tadi karena banyak, kada mungkin kalau orang banyak itu salah. Kada mungkin kalau si itu salah. Ini. Dan yang ketiga, kelemahan dalam masyarakat kita dalam beribadah. Karena mendasarkan ini sudah dikerjakan, sudah digawi oleh orang tua kita bahari. Kita ini mau empati aja lagi. Tidak mungkin kalau orang bahari tak salah. Sehingga banyak praktek-praktek ibadah kita dasarnya atas kebiasaan, tradisi, ada istiadat yang tidak bersesuaian dengan ajaran agama. Hanya ini didasarkan ini gawian orang bahari. Ikamnya hanya lahir. Umpati aja lagi. Nah ini Bapak, kita jangan sampai terpengaruh. Pertama, adakah dalil? Kenapa kita kadang hari, menuju hari, menyalawi, 40, 100, mahal? Karena kadang ada dalil. Jangankan Rasul, para sahabat pun kadang pernah menggawi. Lalu siapa yang kita ikuti? Siapa yang kita ikut? Ini terkadang kadang curja dan ngaunya, bau Siti Hadijah pulang. Di mana dasar? Ini yang kita masukkan ibadah yang benar nanti membuahkan takwa yang sebenar-benar takwa. Dari hulunya kan dulu dibujurakan dari hulunya. Banyunya mengalir nih, jangan karuh. Kalau sudah dari atasnya karuh, ke hilirnya ya karuh juga. Karena itu maka bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Tadi takwa yang memang prinsip ibadahnya benar. Sementara akhir-akhir ini banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa dasar itu. Hanya tadi karena banyaknya orang menggawi. Karena ini sudah digawi oleh orang-orang bahari. Lalu kita ini umpat aja lagi. Dan karena kita sering taklid dalam beragama. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah nyatakan, wala taqfu ma la salaka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Janganlah, ini Al-Quran nih, janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Jangan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kamu nanti akan ditanyai oleh Allah. Jadi kada boleh taklid kita. Karena semua yang kita miliki ini akan ditanya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Pendengaran hati dan semua itu akan ditanyai oleh Allah SWT. Wal liyabluwakum fima ata. Akan diuji kamu nanti terhadap apa yang telah kamu terima, nikmat yang telah kamu terima dari Allah. Tidak sembarangan Allah memberi kepada kita, akan diuji. Adakah kita menggunakan akal kita dalam beragama? Adakah kita menggunakan hati kita, telinga kita dalam beragama? Harus digunakan itu. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti karena tidak menggunakan potensi-potensi kalbu, potensi akal, indera kita di dalam beramal ibadah. Bagaimana Allah menggambarkan penyesalan orang-orang di dalam neraka karena kadang menggunakan telinga, hendak berdengar peringatan Allah, karena kadang menggunakan akal untuk memahami ayat-ayat Allah. Menyesal, tapi menyesalnya bukan di dunia, menyesalnya sudah di dalam neraka. Jangan sampai kita nanti seperti itu karena sudah diingatkan oleh Allah. Banyak sekali peringatannya itu. Apa penyesalannya? Di dalam surah Al-Mulk, ujar orang kita kampung surat Tabarak. Ayat 10 ke ayat 9, kaca lupa itu berapa. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ayat berapa itu?
sekitar itulah. Apa ujar? Wa qalu, karena orangnya banyak nih. Mereka berkata, yang dalam neraka ini, lau kunna nasma'u wa naqilu, andai kata dahulu waktu di dunia kami menggunakan telinga untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah. Au naqilu, atau kami menggunakan akal kami untuk memahami ayat-ayat Allah. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Pastilah kami, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Neraka sa'ir. Menyesal. Tapi kadung menyesalnya sudah di dalam neraka. Dan kita bapak-bapak wajib bersyukur. Karena bapak-bapak ini rajin menggunakan telinga pada dengar. Malam Rabu, subuh Sabtu, apa lagi? Malam Senin pulang. Nah, di sini, di lain macam-macam lagi juga. Ini artinya kita menggunakan potensi kalbu kita, potensi telinga kita, indera kita untuk badadangar terhadap peringatan-peringatan Allah supaya kita tidak menyesal di akhirat nanti karena dunia ini tipu daya. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa jinatun wa tafahurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Jangan sampai tertipu karena banyaknya harta dan karena banyaknya anak-anak. Ditutup dengan kalimat terakhir, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang semu, kesenangan yang menipu. Jauh kesenangan yang lebih lezat itu, nikmatul jannatun na'im. Ke situ kita semua hendak menuju. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri dengan berbagai amal ibadah yang membuahkan takwa, dan takwalah modal kita masuk ke dalam kubur. Rasul mengingatkan, apabila jenazah itu diantar ke kubur, yang mendampinginya 3 ujar Rasul. Yang pertama, ahluhu, ahli keluarganya, bininya, anaknya, istrinya, suaminya. Yang kedua, amaluhu dan harta-hartanya, mobilnya Mercedes, Fortuner, 4 mantar. Dan yang ketiga adalah amaluhu, amal-amal ibadahnya. Tapi ujar Rasul, nang 2 kembali, nang 1 aja nang kekal. Nang kembali itu ahli keluarganya bulikan, baik sudah orang membaca doa kubur itu. Kayak apa aja sayangnya mesti bulik juga. Walau dahulu pernah berjanji berekrar, sayangku, marilah kita membina hidup, rumah tangga, sehidup semati, pangaramput. Mati ning seekong, bulik juga sekalinya. Kada masuk juga ke dalam kubur, makanya saya hidup semati. Kada pangaramput. Mercedes-Benz waktu tulak tadi antar begamat ini, buliknya laju lagi pak jalan 80 pulang bulik. Muding tadi. Tertinggal apa? Wa amalu. Yang tinggal mengikuti ke dalam kubur adalah amal. Sebutin itu aja lagi. Karena itu watajawadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal kamu, bersama kamu. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang cerdas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilaf mohon dimaafkan, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.